Jumpa lagi dengan channel JRP. Pada kesempatan ini kita bisa sedikit berefleksi terhadap respons masyarakat atas program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah yang sekarang ini secara gencar-gencar dilakukan. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya sebenarnya ingin berbagi dan merefleksi ada dua pertanyaan dan kemudian bisa berbagi satu pengalaman saya mengambil keputusan untuk bagaimana bisa ikut program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dua pertanyaan yang pertama adalah apakah kita wajib mengikuti program vaksinasi yang secara gencar-gencar dilakukan oleh pemerintah di tengah-tengah bangsa ini, termasuk di Halmahera Utara. Yang kedua, kenapa masyarakat seperti lambat dan bahkan enggan untuk mengikuti program vaksinasi itu. Dan yang ketiga, sedikit pengalaman bagaimana saya mengambil keputusan untuk ikut program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, kita memulai berefleksi di pertanyaan yang pertama. Apakah kita wajib mengikuti program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah? Memang kalau saudara-saudara mengikuti dinamika informasi yang berkembang di media sosial, kadang-kadang juga ada informasi-informasi yang membuat ada banyak orang gelisah untuk mengambil keputusan. Tetapi sebenarnya dalam konteks bernegara, pemerintah mau tidak mau dipaksa untuk harus mengambil langkah-langkah melindungi masyarakatnya, termasuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Karena kepada mereka diberi kepercayaan untuk melayani masyarakat. Bisa dibayangkan jika pada keadaan tertentu lalu akibat dari pemerintah tidak mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan perlindungan kepada masyarakat terhadap penularan COVID-19, maka pada satu waktu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Karena itu kalau diperhatikan di informasi yang berkembang di media sosial, ada banyak pro dan kontra. Pada waktu pemerintah dianggap lamban melakukan kebijakan-kebijakan, langkah-langkah kebijakan, lalu dikritik luar biasa. Gitu ya. Kenapa? Karena memang kepada pemerintah sekali lagi diberi mandat, diberi kepercayaan untuk bagaimana melakukan perlindungan terhadap masyarakat. Nah, karena itu, kalau kita memperhatikan kenapa itu dilakukan, jika memperhatikan bagaimana penularan virus COVID-19 yang menyebar begitu cepat, catatan saya begini, virus itu tidak kelihatan penyebarannya. Itu yang membuat orang kadang-kadang juga merasa ini keadaan biasa-biasa saja. Padahal kalau kemudian memperhatikan penularan yang begitu cepat dan kemudian juga memperhatikan ada banyak fakta di mana orang-orang tertentu yang karena ada penyakit bawaan dan ketika tertular dengan COVID-19 walaupun mendapat perawatan akhirnya juga ada yang mengalami kematian. Termasuk juga para dokter. Kalau perhatikan data di media sosial, ada banyak dokter yang juga melaksanakan tugas-tugas untuk membantu masyarakat, tetapi toh kemudian diantaranya ada yang mengalami kematian. Apa artinya saudara-saudara? Bahwa virus itu ada walaupun tidak kelihatan. Nah, kalau kemudian misalnya virus ini terus berkembang dan karena itu pemerintah mau tidak mau harus melakukan langkah-langkah. Kalau kemudian sekarang ini bisa diperhatikan ada banyak langkah yang pernah dilakukan, termasuk pembatasan jumlah orang yang bergerak begitu dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan juga diperhatikan dan di media sosial itu banyak kelihatan di tempat-tempat umum justru dilakukan pembatasan-pembatasan. Kenapa itu dilakukan? Supaya kemudian tadi penyebaran virus penularan itu diharapkan bisa dibatasi. Tetapi dengan melakukan pembatasan-pembatasan itu lalu dinamika ekonomi akhirnya menjadi terganggu.
Nah, jika keadaan ini terus dibiarkan, maka akan mengalami kesulitan. Bangsa ini jika dilakukan pembatasan-pembatasan yang lebih ketat, dia akan mengganggu dinamika ekonomi dan akan berdampak buruk. Nah, ini yang kemudian oleh pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga keseimbangan. Nah, karena itu saudara-saudara, memang kita penting sekali memerlukan atau mendapatkan informasi yang cukup supaya kemudian kita juga bisa dibantu untuk mengambil keputusan. Apakah kita nanti akan ikut dalam program vaksinasi itu atau kemudian tidak. Nah, sedikit tadi sudah diberikan gambaran tentang pertimbangan, termasuk juga di Halmahera Utara. Memang kalau direfleksi di wilayah Halmahera Utara, sepertinya kalau dikaitkan dengan penyebaran virus COVID-19, seperti tidak ada apa-apa. Perhatikan ada banyak orang dengan aturan-aturan tentang pakai masker, jaga jarak, kurangi tinggalkan rumah, mengurangi ada dalam kerumun dalam jumlah yang besar. Tetapi kemudian sekarang seperti tidak ada virus. Sekali lagi virus tidak kelihatan. Tetapi kemudian ada fakta-fakta yang tadi disampaikan bahwa pada saat orang tertular oleh virus dan kemudian ada penyakit bawaan, itu bisa mengakibatkan fatal jika kemudian tidak ada penanganan yang cukup untuk itu. Nah, kembali sekarang ini kenapa sampai masyarakat lambat atau bahkan enggan untuk mengikuti program vaksinasi itu. Nah, saya memperhatikan bahwa terlalu banyak informasi yang berkembang di media sosial yang kadang-kadang tidak cukup menjadi pegangan, tidak cukup untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk segera mengambil keputusan untuk mengikuti program vaksinasi itu. Nah, informasi-informasi itu membuat orang-orang tertentu menjadi gelisah, gitu ya. Apakah nanti mau ikut atau tidak ikut? Jika ikut, jangan-jangan nanti ini ada penyakit bawaan, jangan-jangan nanti dengan penyakit bawaan bisa mengalami kematian. Lalu ada informasi-informasi yang lain juga berkembang yang membuat masyarakat menjadi gelisah dan khawatir untuk mengambil keputusan. Nah, karena itu sekali lagi penting sekali kita mengambil keputusan untuk menopang pemerintah. Karena pemerintah tadi diberi tanggung jawab untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat. Karena itu tadi dari aspek kesehatan dan juga aspek ekonomi ini harus juga berbawaan. Nah, karena itu kembali ke kita di Halmahera Utara, memang saya merasa ini penting untuk terus berbagi dengan masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. Saya ingat betul dulu waktu masih kecil begitu, mungkin kalau ini mendengar cerita orang yang di masa lalu, masa kecil itu dulu ada program cacar. Sekarang ini kan ada bagi anak-anak itu ada imunisasi. Jadi kalau diperhatikan di seumuran kita itu di tangan kiri atau tangan kanan itu ada tanda vaksin yang itu ya, yang cacar dulu gitu. Nah, sebenarnya saya memahami bahwa COVID-19 sebenarnya seperti dulu waktu cacar, tetapi kita tidak mengalaminya. Kita tidak mengalaminya, tetapi kemudian karena itu betul-betul bisa menyebabkan kematian, maka lalu ditetapkan bahwa semua orang harus mendapatkan vaksin imunisasi gitu, supaya kemudian kekebalan tubuhnya betul-betul bisa terjaga. Hal yang sama sebenarnya juga dengan vaksin dalam rangka COVID-19 gitu. Jadi hanya karena kebetulan COVID-19 ini ada di era teknologi informasi yang begitu cepat, lalu kemudian dinamika informasi yang juga berkembang di media sosial. Nah, itu yang kemudian membuat masyarakat kadang-kadang mendapatkan informasi yang tidak cukup. Nah, karena itu saya memperhatikan bahwa ada banyak upaya pemerintah yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, tetapi toh tadi ada juga respons masyarakat yang juga belum cukup. Nah, informasi yang saya dapat juga berkembang terakhir bahwa ada pandangan yang juga sedikit menolak bahwa ketika hak-hak publik dari masyarakat begitu, lalu kemudian ketika mereka berurusan lalu itu disyaratkan bahwa vaksinasi itu menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya.
Misalnya contoh hak kependudukan. Untuk mendapatkan hak kependudukan, dicatat sebagai penduduk Indonesia, membuat KTP, tetapi kemudian sekarang ini disyaratkan harus juga memiliki semacam sertifikat dari vaksin gitu. Nah, ini juga terjadi pertentangan, tapi saya kira harus dipandang secara positif gitu. Bahwa memang pemerintah karena tanggung jawabnya, lalu harus ada upaya-upaya yang cukup untuk bagaimana supaya kemudian masyarakat bisa ikut dalam program vaksinasi. Tentunya memang harus diimbangi dengan sosialisasi informasi yang cukup untuk itu. Nah, karena itu, saudara-saudara, tadi saya mengambil keputusan untuk mengikuti program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Saya memang orang yang betul-betul ada dalam sebuah dinamika karena tugas yang kadang-kadang juga harus bertemu dengan banyak orang. Jika saya kemudian tidak tahu bahwa saya misalnya sudah tertular virus COVID-19 gitu, dan kemudian daya tahan tubuh saya cukup misalnya, saya bisa melewati itu semua gitu. Tetapi kemudian tanpa diketahui bahwa saya mungkin bisa menjadi penyebab menularkan, menjadi penyebab tertularnya orang lain, padahal kemudian saya tidak mengetahui bahwa saya sudah tertular. Ya, berbahayanya adalah jika kita yang dinamika karena aktivitas kita yang tinggi itu, lalu kemudian selalu keluar rumah, begitu ke tempat kerja, bertemu dengan banyak orang, lalu tanpa ketahuan tertular, lalu pulang di rumah misalnya. Lalu di rumah ada orang tua yang sudah umurnya sudah tua, dan kemudian karena kondisi ketuaannya itu juga daya tahan tubuhnya sudah menurun. Tanpa sadar kita juga bisa menjadi penyebab membawa virus itu tertular kepada mereka. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini dinamika pergerakan. Jika kemudian pada waktunya kita tidak mengantisipasi diri, maka pergerakan itu akan terbatasi. Padahal kita juga diperlukan atau kita juga perlu untuk bisa ada dalam dinamika itu untuk terus berbagi dengan banyak orang. Nah, itulah pertimbangan. Misalnya saya sekarang ada di gereja, gitu ya, membantu melayani di gereja yang setiap waktu tertentu harus bertemu lebih dari 20 orang. Karena itu juga dengan keterlibatan itu saya merasa penting sekali untuk mengambil keputusan supaya kemudian bisa ikut dalam program vaksinasi dan memberikan keyakinan paling tidak juga kepada orang-orang yang mungkin bisa sepaham dengan saya, mungkin bisa juga ikut mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Saya mengambil keputusan untuk ikut program vaksinasi. Saya tadi dari rumah dan kemudian ke kantor menyelesaikan beberapa pekerjaan di kantor, dan ketika menjelang pergi ke Polres di tempat vaksinasi itu, saya dalam keyakinan dalam agama saya berdoa. Ya, saya berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan ini otoritasmu, bahwa saya mengambil keputusan untuk mengikuti program vaksinasi. Di luar ada banyak informasi yang kadang-kadang juga menggelisahkan hati banyak orang. Karena itu saya mengambil keputusan untuk ikut program vaksinasi, tetapi semua ini hanya jadi atas otoritas Tuhan sendiri yang saya yakini. Apa artinya? Bahwa kadang-kadang kegelisahan soal kematian. Gitu ya. Kalau kemudian bicara soal kematian, coba lihat di belakang ada banyak data, ada banyak orang yang juga pernah tertular tertular COVID-19, virus COVID-19 gitu. Tetapi kemudian ketika mendapat perawatan, mereka bisa memperoleh kesembuhan. Ada juga yang ketika pada saat tertular virus COVID-19 mendapat penanganan tapi kemudian meninggal, mati. Apa artinya? Bahwa mati dalam keyakinan sebagai orang beragama ada di tangan Tuhan. Karena itu tadi ketika saya memutuskan untuk pergi, saya berdoa, biarlah semua jadi atas otoritas Tuhan. Karena itu memang ketika tadi ada di tempat vaksinasi, lalu kemudian memperhatikan ada beberapa orang yang sepertinya karena gelisah, mengganggu jiwanya, tidak ada kesiapan yang cukup, sehingga ketika darahnya ditensi lalu kemudian ada yang 160, ada yang 150 gitu, akhirnya tidak bisa dilakukan vaksinasi. Ini soal kesiapan hati, kesiapan jiwa. Karena itu saya ingin bilang begini,
sebagai orang yang beragama, kebetulan saya Nasrani, yang percaya kepada Yesus Kristus, saya berdoa dan menyerahkan sepenuhnya kepadanya. Semua atas otoritas Dia. Dan karena itu tidak perlu gelisah. Terutama kepada saudara-saudaraku anggota Kredit Union Pembaruan Gebi. Ada kurang lebih 924 orang. Begitu saya ingin bilang begini. Terakhir pada 3 minggu yang lalu kami diberi informasi tentang program solidaritas secara nasional. Program solidaritas itu diberi nama Dana Perlindungan Bersama. Nah, ini pergumulan dalam gerakan kredit union di Indonesia. Dan karena itu, sekarang ini dikemas lagi ada program yang diberi nama New Daperma. Nah, ada tiga program di situ. Perlindungan terhadap kematian yang meminjam dan kemudian yang menyimpan. Tetapi juga ada perlindungan terhadap mereka yang catat total. Kalau di Daperma dulu itu untuk perlindungan anggota yang meninggal simpanannya maksimal 30 juta, sekarang ini 300 juta. Begitu juga pinjaman. Ada perlindungan kematian sebesar pinjaman di Daperma itu 100 juta. Sekarang di New Daperma itu sampai dengan 300 juta. Tetapi ada satu catatan di situ bahwa untuk kematian yang diakibatkan karena COVID-19 itu tidak dilakukan perlindungan. Sementara masih terus didiskusikan dan dicari cara untuk bagaimana supaya kemudian paling tidak sebagian bisa mendapat perlindungan. Apa artinya bahwa ini menjadi penting bagi kita semua. Karena itu sebagai yang dituakan di Kredit Union ini, kesempatan ini saya menghimbau kepada saudara-saudara, jika kuat hatimu, ambil keputusan untuk ikut program vaksinasi. Dengan ikut dalam program vaksinasi, kita juga menolong saudara-saudara kita di rumah. Kita juga menolong untuk kondisi kehidupan di masa depan. Saya kira ini penting untuk semua, dan karena itu sebagai bagian dari masyarakat Halmahera Utara, saya kira ikutilah dinamika dari upaya-upaya pemerintah dalam program vaksinasi itu. Dan kemudian carilah informasi sebanyak mungkin tentang semua orang yang pernah tertular, yang pernah divaksin, dan kemudian sesudah itu keadaan mereka seperti apa. Saya kira itu keadaan-keadaan yang nanti akan menolong saudara untuk mengambil keputusan apakah akan ikut vaksin atau kemudian tidak ikut vaksin. Saran saya adalah mari ikut vaksin untuk generasi kita di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada video yang lain dari channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga bisa dibagikan dengan yang lain untuk menopang bagaimana informasi-informasi bisa terbagikan kepada yang lain, tetapi juga nanti bisa mendapatkan informasi-informasi yang terus disiapkan dan disajikan oleh channel ini.